Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah General Linguistik. Pembahasan kita kali ini adalah tentang fonologi. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa linguistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, scientific study of language. Adapun pembagiannya sudah kita jelaskan juga sebelumnya, dan saat ini kita membahas tentang linguistik mikro, yaitu linguistik yang mengkaji tentang struktur pembentuk bahasa. Apa saja yang dibahas dalam linguistik mikro, yaitu yang pertama adalah fonologi, yang kedua morfologi, yang ketiga sintak, yang keempat semantik. Fonologi berbicara tentang sound, morfologi word, sintak bicara tentang sentence, dan semantik bicara tentang meaning. Sekarang kita akan memfokuskan pembahasan kepada topik, yaitu fonologi. Secara garis besar, fonologi itu adalah ilmu yang membahas tentang bunyi bahasa. Namun secara khusus, fonologi itu membahas yang pertama itu adalah fonetik, yaitu bagaimana bunyi bahasa itu diproduksi. Adapun yang dibahas dalam fonetik itu adalah fonetik akustik, yaitu mempelajari tentang alat-alat produksi, mulai dari paru-paru, tenggorokan, mulut, hidung, segala hal tentang bagaimana bahasa itu diproduksi. Yang kedua, auditory, yaitu perception, bagaimana bahasa itu diterima oleh pendengaran kita ini. Itu auditory. Selanjutnya, yaitu articulatory. Yang dimaksud dengan articulatory itu adalah alat ucap, alat produksi suara gitu. Nanti itu akan kita jelaskan dalam pembahasan lebih rincinya. Kemudian yang dibahas dalam fonologi itu adalah phonemic distribution, bagaimana bunyi-bunyi itu didistribusikan dalam bahasa. Seperti kita ketahui ada, mungkin kita mengenal alfabet itu A, B, C segala macam, sebenarnya itu adalah turunan gitu. Oke, itu adalah garis besar apa itu tentang fonologi. Sekarang kita masuk pada fonetik articulatory. Secara garis besar kita sudah mengenal apa itu articulatory, yaitu alat ucap. Yang dimaksud dengan alat ucap itu adalah mulut. Itu adalah pemahaman standar kita gitu. Sekarang yang dimaksud dengan alat ucap itu sebenarnya secara garis besar memang adalah mulut, tapi dia merupakan bagian-bagian. Jadi dalam fonetik articulatory ini kita membahas tentang bagaimana detail-detail mulut itu, bagaimana produksi suara itu gitu. Mulai dari bibir, lidah, tenggorokan, gigi, hidung, segala macam. Itu yang disebut dengan articulatory. Kenapa ini dibahas? Itu berhubungan dengan pembahasan kita selanjutnya, yaitu fonetik alfabet. Kita tahu bahwa alfabet itu adalah A, B, C sampai dengan Z, atau dalam bahasa Inggris A, B, C, D until Z. Sebenarnya alfabet itu bukan fonetik, tapi sebenarnya itu adalah simbol yang diturunkan dari bunyi-bunyi bahasa. Yang dalam bunyi bahasa itu dikenal dengan International Phonetic Alphabet. Ini dia. Mungkin kita pernah melihat kamus, mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, segala macam, semuanya dijabarkan dalam alfabet bahasa itu gitu. Kemudian di sampingnya ada cara pengucapan. Sebenarnya itu bukan cara pengucapan, tapi adalah bunyi sebenarnya, atau yang disebut dengan International Phonetic Alphabet, atau biasa disebut juga dengan fonemik ketika dia memberikan arti dari bahasa itu. Oke, selanjutnya, jadi bunyi itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu bunyi vokal, atau yang disebut juga dengan vocoid, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap yang udaranya tidak terhambat, artinya plong. Misalnya A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Nah, itu adalah bunyi vokal atau yang disebut dengan vocoid. Itu karena saya mencontohkan dalam bahasa Indonesia, mungkin
ada bahasa lain yang bunyi vokalnya yang berbeda. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris misalnya hour, H itu H itu kalau dibaca itu jadi hour, jadi itu jadi vokal juga. Jadi jangan disamakan vokal di dalam alfabet dengan vokal bunyi bahasa gitu. Oke, itu yang disebut dengan vocoid. Selanjutnya kita masuk kepada konsonan. Mungkin kita tahu konsonan itu apa, yaitu seperti bunyi selain dari A, I, U, E, O. Ya, itu benar gitu. Tapi sebenarnya bunyi konsonan itu secara prinsip adalah bunyi hambat. Ini maksud dengan bunyi hambat atau non-vocoid itu adalah bunyi yang ketika dilafazkan aliran udaranya terhambat, dihambat oleh gigi, lidah, bibir, segala macam. Misalnya contoh seperti beh, teh, itu kan terhambat. Kalau A tadi kan plong ya, A, I, U, E, O, semuanya lewat, tidak ada udara itu dihambat. Tapi kalau P, B, dis, teh, itu semuanya ke, itu semuanya dihambat mulai dari bibir, gigi, dan lidah. Itu yang disebut dengan bunyi konsonan. Jadi bunyi vokal dan bunyi konsonan itu ada tempat membunyikannya gitu. Yang kita tahu dia menghasilkan dari mulut, dan semua itu berasal dari tenggorokan dan pita suara. Ya benar, tapi sebenarnya dia ada segmen-segmen bunyinya. Yang pertama yaitu adalah bilabial, yang kedua yaitu dental, yang ketiga alveolar, yang keempat palatal, yang kelima velar, uvular, faringal, dan kemudian ada glotal. Oke, yang dimaksud dengan bilabial itu adalah bunyi yang dihasilkan di bibir. Di bibir itu yang disebut dengan bilabial. Misalnya b, p, seperti v, nah, jadi semuanya. Cuman itu caranya berbeda-beda, mungkin detailnya bisa kita lihat ada pembagiannya gitu. Ini adalah tempat yang secara umum gitu. Kemudian yang dimaksud dengan dental adalah bunyi yang dibunyikan di gigi, di gigi. Misalnya, atau dalam ketika gampang misalnya dalam bahasa Inggris this, that, itu semuanya di gigi yang disebut dengan dental. Selanjutnya alveolar, alveolar itu berada di langit-langit lunak di belakang gigi ini. Nah, belakang gigi itu biasanya teh, gitu. Teh, gitu. Itu semuanya ada di alveolar. Selanjutnya ada palatal. Palatal itu di langit-langit tengah, lidah menyentuh langit-langit tengah. Misalnya L, segala macam. R itu sebenarnya di trill dia, bergetar lidahnya. Cuman posisinya letaknya di situ. Kemudian ada velar. Velar itu adalah bunyi yang dihasilkan di langit-langit atas, misalnya ke, g, gitu. Lidah itu menyentuh langit-langit atas bagian belakang gitu. Itu velar. Kemudian uvular itu berada di pangkal lidah. Itu biasanya dalam bahasa Perancis banyak sekali gitu. Seperti misalnya bonjour, Paris, gong Paris, ya itu semuanya bunyinya di uvular. Selanjutnya ada faringal. Faringal itu dia masih di pangkal lidah juga, tapi dia udaranya ditutup seperti X, bukan H ya, tapi X atau H. Itu kadang dalam berbagai bahasa ada yang disebutkan di pangkal lidah atau disebut dengan faringal gitu. Selanjutnya glotal. Glotal itu ada bunyi di tenggorokan, misalnya bunyi kok itu, misal clock itu bukan K. Kalau K itu clock, dia di atas. Tapi kalau bunyi glotal itu kok, misalnya duduk. Kalau bahasa Minang itu seperti duduk. Yang terakhirnya itu di glotal gitu. Jadi itu posisinya. Bingung kan? Melihat seperti ini bingung kan? Nah, namanya saya scientific of language gitu.
Tapi sebenarnya tidak bingung karena ini karena di video mungkin itu akan lebih agak perlu waktu untuk memahaminya. Mungkin kalau kita cobakan mungkin akan lebih gampang, dan itu akan kalian nanti bisa belajar sendiri atau nanti bertanya kepada saya via e-learning gitu. Oke. Nah, selanjutnya, karena fonologi itu adalah mempelajari tentang kok masuk seperti IPA dia, kok masuk seperti fisika dia, karena dia belajar gelombang bunyi, alat produksi segala macam. Mengapa kita belajar fonologi gitu? Yang pertama itu adalah science gitu. Atas nama science semuanya dibahas gitu. Apa gunanya kita tidak tahu. Yang jelas science itu selalu membahas segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, language documentation. Documentation maksudnya adalah bahasa-bahasa itu dapat didokumentasikan. Misalnya tidak seluruh dunia itu bahasa-bahasanya punya alfabet, seperti bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan bahasa-bahasa lainnya. Misalnya di bahasa Minang gitu. Bahasa Minang itu tidak punya alfabet, sehingga tidak bisa dituliskan gitu. Kalau dituliskan dengan Arab Melayu, dia menjadi Melayu dia. Ketika dituliskan dalam bahasa Indonesia, dia menjadi aneh gitu. Akhirnya banyak orang Minang bilang bahasa Minang tidak bisa dituliskan gitu. Itu contohnya saja, seperti nama-nama daerah atau nama-nama jalan di Sumatera Barat itu dibahasa Indonesiakan semua supaya bisa ditulis. Mungkin zaman dahulu itu orang tidak paham dengan ilmu fonologi ini atau pura-pura tidak tahu dengan ilmu fonologi ini. Sebagai contoh, dan itu menjadi lucu dia. Misalnya Parak Karambi ya. Kalau dalam bahasa Indonesia Parak Karambi itu adalah kebun kelapa. Kalau diartikan, kalau dibuat nama jalannya, kampung itu dibikin nama kebun kelapa, bukan daerah itu lagi, sehingga di bahasa Indonesia kan menjadi Parak Kerambil. Artinya menjadi lucu, Kerambil tidak ada artinya. Misalnya Sungai Sariak di Pariaman. Kalau di bahasa Indonesia kan Sungai Sariak, Sariak itu buluh sebenarnya. Buluh dalam artian seperti sejenis bambu, jadi Sariak. Sekarang dia menjadi Sungai Sari. Sari itu sebenarnya artinya berbeda dengan bambu. Jadi Sungai Sari itu kalau di sekarang bahasa Minang itu Sari itu artinya jarang ada atau langka, rare gitu. Jadi akhirnya dia menjadi salah, tapi karena pemerintah kita melakukannya dia seperti itu, padahal bisa dituliskan secara fonologis menggunakan fonetik alfabet, tapi karena dia bahasa Indonesia jadi tidak lazim. Jadi fungsinya mendokumentasikan bahasa ya, semua ada simbol bunyinya gitu. Bahkan mungkin kita seperti saya jelaskan contohnya bahasa Minang ya, karena saya cukup paham dengan bahasa Minang gitu. Misalnya ada logat di Minang itu, misalnya ule koco-koco lambondel gitu. Itu ayu gitu. Ini bukan ayu, bukan ule tapi dia bergetar di sini gitu. Itu ada bunyi trilnya, itu ada simbolnya gitu. Kalau kita tulis dalam bahasa Indonesia ya tidak bisa gitu. Oke, itu dia fungsi dari fonologi untuk language documentation. Nah, dan yang paling penting adalah kita belajar fonologi ini adalah untuk pembelajaran bahasa. Tidak perlu belajar fonologi. Toh kita dari kecil tanpa belajar kita bisa berbahasa gitu. Benar. Itu yang disebut dengan bahasa ibu. The first language. Bahasa ibu tidak perlu dipelajari secara khusus sampai sedetail ini gitu. Artinya kita hidup dalam lingkungan itu, dia pandai begitu saja. Bertahun-tahun gitu. Memang benar bahasa ibu tidak perlu dipelajari gitu, karena dia sudah menjadi kebiasaan. Artinya tanpa belajar, sebenarnya belajar tapi sudah menjadi kebiasaan, akhirnya dia bisa sendiri. Terus bagaimana dengan bahasa yang tidak bahasa kita atau tidak bahasa ibu? Contohnya kita lah belajar bahasa Inggris. Di sekolah kita diajarkan bahasa Inggris. Apakah keseharian kita menggunakan bahasa Inggris? Tidak. Kita belajarnya cuman gurunya menjadi di depan jadi mentor, dia bilang, "Oke, follow me, say." Terus mahasiswa jawab,
say, that. Mahasiswa juga, that. Terus ada mahasiswa bilang, that. Dan gurunya membenarkan, no, 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 that, no, 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 that. Follow me again, that. Akhirnya gurunya capek, that, karena terus kita katanya, Bu, kok seperti itu? Bagaimana caranya? Ya seperti itu bahasa Inggris, karena gurunya juga ikut-ikutan meniru-niru bagaimana mengucapkan bahasa Inggris itu. Akhirnya ya seperti itulah. Muncul dia that, muncul that. Padahal sebenarnya kalau kita belajar fonologi, kita bisa tahu di mana bunyi itu. Kalau that itu bunyinya adalah dental, berada di gigi gitu. Kalau kita taruh di gigi itu jelas ya, that. Kalaupun that, itu sama-sama di gigi semua. Mana yang benar? Apakah that? Don't say like that. Don't say like that. Don't say like that. Mana yang benar? Dan kita akan bingung mencari mana yang benar. Padahal dalam komunikasi dan belajar bahasa itu, kita tidak bisa mencontoh 100% bahasa itu. Bahkan orang Inggris pun tidak pernah sama menyebutkannya. Tapi dia berada dalam segmen yang sama. That. Itu semuanya dalam segmen yang sama, di dental. Ya. Jadi mana yang benar? That, atau that. Jadi secara prinsip itu semuanya benar. Makanya ada variasi bahasa. Jadi kalau kita belajar asal bunyi segmennya benar, segmen di mana bunyi itu dibunyikan benar, dia tidak akan merubah arti. Apakah that itu artinya itu juga, that itu juga, atau that itu juga, pokoknya jangan merubah arti. Kalau dia berubah, dia sudah membedakan arti, misalnya that, nah itu baru dia salah, karena dia sudah membedakan arti, tidak berada dalam segmen yang sama. Oke? Itu makanya perlu belajar di mana bunyi-bunyi bahasa itu dibunyikan. Jangan besok seandainya kita mengajarkan bahasa Inggris, kita bilang, oke, follow me. That, again. Saya yakin itu tidak akan pernah bisa. Bahkan kita sendiri pun tidak akan pernah bisa. Jadi pokoknya kita bunyikan. Misalnya kita tunjukkan that itu di dental. Berarti letakkan lidah di gigi. Kemudian sebut that. Ada yang nyebut that. Itu semuanya benar gitu. Karena dalam satu segmen dan dia tidak membedakan arti. Oke? Jelas ya? Nah, itu makanya bahasa Inggris itu banyak, ada American, ada Australian, ada Singaporean, atau ya pokoknya banyak. Itu disebut dengan World English sekarang. Dia tidak tunggal lagi, bahasa Inggris itu tidak tunggal lagi. Sekarang sudah menjadi World English, sudah banyak sekali. Jadi kalau kalian benar menyebutkannya tapi logatnya tidak bahasa Inggris, bisa jadi itu akan menjadi Indonesian English misalnya. Jadi gitu ya dalam belajar bahasa. Jangan menyalah-nyalahkan, yang penting bunyinya, segmennya. Belajar ya untuk hal yang semacam itu. Karena dalam video ini tidak bisa kita panjang lebar, jadi belajarnya sekalian sendiri saja di rumah dengan bahan-bahan yang sudah saya berikan di e-learning. Atau kalian juga bisa membaca buku saya, yaitu Mengenal Ilmu Bahasa. Oke, untuk saat ini saya cukupkan sekian dulu. Kita sambung pada pertemuan berikutnya, pada pembahasan berikutnya. Nanti kalau ada kesempatan kita akan bahas detail tentang fonologi lagi, secara mendetail tentang artikulari, segala macam. Pokoknya tentang akan secara detail. Ini adalah cuma sekedar bayangan, gambaran, frame yang akan kalian pelajari di rumah. Oke, akhir kata, si Rahmat makan pepaya. Selamat lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.